Kamu gak salah, aku gak benci sama kamu. Maaf kalau reaksiku tadi membuat kamu sakit hati. Kelembutan Juno saat mengusap kepalanya itu membuat tangisan Nindi semakin tak tertahan. Dalam hitungan menit menyisakan suara sesegukan. Gadis itu tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Namun, isak tangisnya seolah mampu menggambarkan apa yang tidak terungkap secara lisan. Maafin aku karena selama ini membiarkan kamu hidup sendiri. Aku merasa menjadi kakak paling buruk, yang tahu kalau punya adik perempuan, tapi gak tahu seperti apa dia, siapa namanya, ada di mana, dan tinggal bersama siapa. Tak ada sahutan dari Nindi selain isak tangis. Juno memeluknya semakin erat, mengusap kepala dan punggungnya. Aku memang marah, aku sakit hati dan kecewa karena pengkhianatan ayah. Bahkan, sakitnya masih terasa sampai sekarang. Tapi, di luar semua itu kamu tetaplah adikku yang lahir dari ayah yang sama, dan kamu adalah tanggung jawabku. Juno melepas pelukan sejenak. Tangannya mengulur untuk mengusap lelehan air mata yang membasahi pipi adiknya. Kemudian membenamkan kecupan di kening. Mau kan maafin aku? Ia menangkup pipi adiknya dan menautkan kening mereka. Tak tahu harus memberi jawaban apa, Nindi membeku dan tak berani menatap lelaki itu. Sempat mengira Juno akan memarahi, membentak atau melontarkan kalimat-kalimat menyakitkan kepadanya. Namun, di luar dugaan, kakaknya itu malah memeluknya, menguatkan hatinya yang rapuh, dan meminta maaf. Menciptakan perasaan yang begitu sulit untuk dijabarkan. Pak Juno gak salah. Saya pantas dibenci karena lahir dari kesedihan orang. Ibu saya sudah merusak kebahagiaan orang lain. Meskipun suara Nindi tersendat-sendat karena bercampur isak tangis, tetapi Juno mampu menangkap dengan baik ucapan adiknya itu. Gak, kamu gak salah. Kamu anak yang lahir dari pernikahan sah. Kamu gak tahu apa-apa soal masalah orang tua kita, bujuk Juno, mengusap ujung mata adiknya yang basah. Kamu gak harus menanggung apa-apa karena kesalahan mereka. Tapi, tetap ibu saya salah dan saya lahir dari kesalahan ibu. Gak ada yang boleh menyalahkan kamu. Ibu juga pasti hanya syok sama seperti aku. Dia gak benci kamu, hanya saja ibu butuh sedikit waktu, bujuknya sekali lagi. Memeluk dan berusaha menenangkan adiknya yang terus menangis. Hingga beberapa saat berlalu, tangis Nindi mulai terhenti. Ia sedikit lebih tenang bersandar di pelukan kakaknya. Ikut kakak pulang, yuk. Ucap Juno lembut. Pulang kemana? Sahut Nindi lirih. Ke rumah kakak. Mendapat ajakan itu, Nindi menggeleng pelan dengan tatapan kosong. Kepalanya masih bersandar di dada Juno. Gak mau kemana-mana. Mau di sini aja. Tapi, kamu sendirian di sini, gak ada yang jagain. Saya udah 3 tahun tinggal di sini. Gak apa-apa, sahut gadis itu, masih tak berani menatap kakaknya. Itu dulu, saat kamu gak punya siapa-siapa. Sekarang kamu udah punya kakak. Aku gak bisa meninggalkan kamu sendirian di sini dalam keadaan seperti ini. Gak mau. Mau tetap di sini aja. Juno melirik sebuah tas ransel yang tergeletak di lantai dengan kancing terbuka dan menampakkan lipatan pakaian milik Nindi. Jika ia meninggalkannya sendirian, Nindi pasti akan pergi. Entah besok atau lusa. Kamu takut sama ibu. Pernyataan Juno itu membuat Nindi semakin menunduk. Biarin saya di sini, Pak. Saya udah cukup tinggal di sini aja, ucap Nindi, membuat Juno menatapnya iba, yang Juno lakukan hanya memeluk dan membelai rambut adiknya. Bahkan Nindi masih saja memanggilnya dengan sebutan, Pak, bukan kakak padahal Juno sudah mengakuinya sebagai adik. Hingga beberapa menit yang lalu, suasana perlahan mulai tenang.
Juno menundukkan kepala untuk menatap Nindi yang tak bergerak dalam pelukannya. Ia baru sadar bahwa gadis itu telah terpejam. Mungkin efek menangis dalam waktu yang lama hingga membuatnya lelah dan mengantuk. Masih dalam posisi yang sama, Juno mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Sisil. Kebetulan beberapa menit lalu ia merasakan ponselnya bergetar dan yakin kalau Sisil yang menghubungi. "Mas Juno di mana sekarang?" Pertanyaan itu langsung terlontar setelah panggilan terhubung. "Masih di kosan, sayang." "Nindi gimana?" "Ya nangis. Tapi, sekarang lagi tidur. Mungkin ngantuk karena nangis terus." Ia menarik napas. "Sayang, apa kamu keberatan kalau aku ajak Nindi tinggal bersama kita?" "Kenapa harus keberatan? Justru aku senang kalau Nindi mau ikut tinggal sama kita." Sudut bibir Juno melengkung tipis. "Makasih pengertian kamu. Aku bawa Nindi, iya." "Iya, Mas." Usai bertukar suara di telepon dengan istrinya, Juno membaringkan Nindi di kasur lantainya, lalu beranjak keluar dari kamar dan berbicara dengan salah satu penghuni kosan. Tadinya, ia ingin bicara dengan pemilik kosan dan memberitahu bahwa ia ingin membawa adiknya pulang. Namun, karena pemiliknya tinggal di tempat yang berbeda, maka Juno bicara dengan salah satu anak kos. Agar tidak ada salah paham saat ia membawa adiknya dalam keadaan sedang tidur. Akhirnya, Juno menggendong Nindi ke mobil. Sebelum melaju, ia sempat menatap adiknya lekat-lekat, mencium kening sekali lagi dan membelai pipi. Juno baru sadar dengan potongan wajah mereka yang mirip di beberapa bagian. "Kenapa aku baru sadar kalau kita ada miripnya?" Ia tersenyum. Juno masih ingat pertama kali bertemu dengan Nindi di sekolah. Kesan pertama cukup buruk, karena ia malah memarahi Nindi dan menghukumnya. Nindi juga satu-satunya siswa yang tidak terlalu takut padanya dan tidak pernah kapok meskipun selalu mendapat hukuman. "Sayang, gimana kalau nginap di rumah sakitnya besok aja? Malam ini aku akan minta Rio yang temenin kakak kamu." Isi pesan yang Juno kirim kepada istrinya sebelum melajukan mobil. Sementara di rumah sakit, Sisil baru saja membaca pesan terakhir yang dikirim suaminya, lalu mengetikkan pesan balasan. "Iya, Mas. Gak apa-apa. Kak Arvin juga udah baikan, kok. Makasih udah bayarin rumah sakitnya dan ngasih kamar bagus. Dari suami kamu." Tanya Arvin, mengalihkan perhatian Sisil. "Iya, Kak." Ia tersenyum dan meletakkan ponsel. Katanya abis bujuk Nindi biar mau ikut pulang. Soalnya kalau di kosan tinggalnya sendirian. Namanya kakak laki-laki pasti khawatir kalau tahu adiknya tinggal sendirian dan gak ada yang urus, ucap Arvin, membuat Sisil menatapnya. "Kak, maafin aku. Aku salah karena selalu berpikir kakak galak sama aku karena gak sayang." Dalam sekejap bola mata Sisil digenangi cairan bening. Arvin tersenyum dan mengusapnya. "Kakak laki-laki mana sih yang gak sayang adik perempuannya? Sekarang kamu sudah aman. Kakak udah lega. Kakak cuma gak mau kamu jatuh ke tangan orang yang salah. Maafin kakak kalau sudah membuat kamu tertekan selama ini." Mendengar kalimat penuh makna itu, Sisil langsung bersandar di bahu kakaknya yang sedang terbaring. Satu pertanyaan yang selama ini terlintas di pikirannya, mengapa kakaknya suka mabuk-mabukan dan suka berjudi. Kebiasaan buruk itulah yang membuat Sisil benar-benar berpikir buruk tentang kakaknya. "Kakak boleh tanya sesuatu gak?" "Awas kalau pertanyaannya gak penting," ucap Arvin, pura-pura memasang wajah galak. "Kakak kenapa waktu itu suka judi?" "Soalnya kalau ngumpulin uang 2 miliar buat bayar hutang ayah lama. Kali aja main judi menang dan dapat uang banyak buat bayar." Ia tertawa setelahnya. Namun, jawaban sederhana itu malah membuat Sisil menjatuhkan air mata.
Sesayang itukah Arvin kepadanya, sampai rela melakukan hal-hal di luar batas untuk melindunginya. Sisil masih memeluk kakaknya saat Juno memasuki kamar itu. "Gimana keadaan kamu?" tanya Juno menatap kakak iparnya. "Jauh lebih baik," jawabnya, membuat Juno mengulas senyum. "Alhamdulillah." "Nindi mana, Mas?" tanya Sisil. "Di mobil, tidur." "Kok ditinggal? Kalau kabur gimana?" "Aku minta tolong security perempuan buat jagain." "Aman, kok, insya Allah," jawabnya sambil membelai puncak kepala istrinya. Arvin tersenyum memperhatikan perlakuan lembut Juno kepala Sisil. Sekarang ia bisa lega sepenuhnya. "Sisil, kamu pulang saja istirahat. Jangan sampai ikut sakit," ucap Arvin. "Kakak beneran gak apa-apa aku tinggal?" tanya Sisil, membuat Arvin mengangguk. "Di depan ada Rio, katanya ngopi dulu. Malam ini dia akan temenin kamu di sini. Kalau butuh sesuatu, bilang sama Rio aja." "Makasih," titip Sisil. "Ya." Juno mengangguk dan tersenyum. Setelah itu berpamitan kepada kakak iparnya. Ia merangkul Sisil dan berjalan beriringan menuju parkiran rumah sakit. Namun, saat tiba di parkiran, langkah Juno terhenti saat melihat pintu mobil dalam keadaan terbuka. "Nindi kemana, Mas?" tanya Sisil saat melihat mobil dalam keadaan terbuka dan kosong. "Tidak ada Nindi di dalam sana." Juno yang juga terkejut melirik petugas keamanan wanita yang tadi dimintai tolong untuk menjaga Nindi. Wanita itu sedang duduk santai tak jauh dari mobil dengan pandangan terfokus pada layar ponsel. Hampir berteriak marah, Juno langsung mendekat ke mobil. Namun, dalam sekejap amarahnya menguap saat melihat Nindi ada di kursi taman sedang berbicara dengan Rio. Juno menghela napas. Hampir saja petugas keamanan itu dia marahi. "Ya Allah, bikin kaget aja." Nindi menoleh dan melihat Juno bersama Sisil berjalan ke arahnya. Sisil berlari kecil lalu memeluk sahabat yang sekarang menjadi adik iparnya. "Au senang banget saat tahu kalau kamu adiknya Mas Juno," ucap Sisil masih memeluk Nindi. "Maafin aku, Sil." Nindi menunduk dengan suara yang terdengar lirih. Terlihat begitu sungkan dan malu. "Kenapa minta maaf? Kamu gak salah apa-apa. Jadi gimana? Adik kakak udah damai, nih." Rio terkekeh sambil melirik Juno dan Nindi. Senyum tipis terulas dari bibir Juno. Ia menepuk bahu sahabatnya itu. "Makasih sudah menemukan adik perempuanku. Ternyata dia dekat denganku selama ini tapi aku malah gak mengenali." Rio terkekeh. "Malah sudah jadi murid kamu selama 3 tahun." Juno melirik Nindi yang masih saja menunduk, lalu melirik Hito yang sedang berlari kecil ke arah mereka. Le, kamu masih di sini?" "Iya, Bang. Baru mau pulang tapi lihat kalian di sini." "Ibu mana?" "Udah pulang," jawab pemuda itu, kemudian melirik Nindi. "Nindi ikut abang, kan?" "Iya. Gak mungkin ditinggal, kan?" sahut Juno. "Benar. Sekarang lebih baik tinggal sama Bang Juno aja. Biar gak sendirian lagi," ucap Hito sambil melirik Nindi yang masih menunduk dengan wajah sedih. "Ya udah, yuk pulang, kamu butuh istirahat." Sisil juga. Nindi hanya mengangguk, untuk tersenyum pun ia malu dan tidak enak hati terhadap semua orang. Rasa bersalah masih mengusai hati. Mobil melaju meninggalkan halaman rumah sakit. Setelah hampir 1 jam, akhirnya mereka tiba di rumah. Sebenarnya jarak rumah sakit dengan rumah Juno cukup dekat. Tetapi, sebelumnya mereka mampir ke sebuah restoran cepat saji untuk makan. "Ayo, masuk. Kamu tidurnya di kamar lamanya Sisil," ucap Juno kepada adiknya. Nindi mengangguk tanpa suara.
Saat akan melangkah memasuki rumah itu, suara mesin mobil terhenti di depan pagar mengalihkan perhatian mereka. Bu Vivi tampak turun dari mobil dan menatap tajam ke arah Nindi. Sebuah tatapan dingin yang berhasil membuat Nindi merasa tubuhnya meremang. Apa maksud kamu membawa anak itu, Juno? Apa kamu lupa dia anak siapa? Ucap Bu Vivi tajam. Nindi menunduk. Dalam sekejap matanya yang sembab kembali dipenuhi cairan bening. Hampir meleleh di pipi, namun dia tahan sebisa mungkin. Bu, tolong jangan bicara begitu. Juno melirik Nindi yang tampak memucat, lalu menatap istrinya. Sayang, tolong bawa Nindi masuk, iya. Biar aku bicara sama ibu dulu. Sedikit ragu, Sisil menggenggam tangan Nindi yang gemetar. Ia bisa melihat betapa ibu mertuanya sedang menahan marah. Bu, aku masuk duluan, ya, ucap Sisil, lalu membawa Nindi masuk ke rumah. Ketika melewati pintu masuk, barulah air mata Nindi terburai meskipun ia tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Semakin ia berusaha untuk tidak menangis, justru semakin deras air matanya. Apalagi saat tiba di kamar. Ia duduk terisak-isak dan dipeluk Sisil. Ibu pasti cuma syok aja, Nin. Dia gak marah sama kamu, bujuk Sisil kepada adik iparnya. Kenapa harus Pak Juno, Sil? Kenapa bukan orang lain aja yang jadi abangku? Andai abangku seseorang yang gak peduli sama aku, mungkin aku gak akan merasa bersalah begini. Kami bisa hidup masing-masing tanpa harus ketemu. Jangan bicara begitu. Mas Juno kakak kamu dan dia akan berdosa kalau mengabaikan kamu. Soal ibu, aku yakin cuma syok aja, sama kayak Mas Juno pas tahu kamu adiknya. Aku mau pulang ke kosan aja, Sil. Aku gak bisa tinggal di sini. Jangan. Mas Juno gak akan biarin kamu tinggal sendirian lagi, ucap Sisil sambil mengusap punggung adik iparnya. Di sisi lain, Juno membawa ibunya untuk bicara di ruang pribadinya. Ruangan yang menyerupai ruang baca dengan rak besar yang dipenuhi buku. Bu Vivi masih tampak marah dan kecewa. Ia bahkan menghela napas berulang-ulang untuk mengurai amarah yang memenuhi hatinya. Ibu gak habis pikir sama kamu, Juno. Bisa-bisanya kamu menerima anak itu. Bu. Bagaimanapun juga Nindi adalah adikku. Aku akan berdosa kalau mengabaikan dia, ucap Juno. Tapi, dia anak hasil pengkhianatan ayah kamu dengan wanita lain. Bu Vivi tetap kekeh menolak. Gak ada anak yang bisa memilih lahir dari rahim siapa, Bu. Aku tahu ibu kecewa dan sulit menerima. Tapi, Nindi gak salah. Kenapa dia harus ikut menanggung kesalahan orang tuanya? Bu Vivi mengusap ujung mata. Bayang-bayang masa lalu tiba-tiba mengisi pikirannya dan membawa rasa kecewa yang teramat sangat. Walaupun, ia mengakui bahwa wanita yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya adalah pacar pertama suaminya, yang kandas terhalang restu karena perbedaan status sosial. Bahkan, hubungan Arman dengan wanita istimewanya itu sudah terjalin jauh sebelum dirinya dinikahi. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa suatu hari suaminya akan berkhianat dan diam-diam menikahi wanita itu. Memanfaatkan cinta suaminya. Begitulah pandangan Bu Vivi tentang wanita itu. Jadi kamu akan terima dia? Juno mengangguk. Maaf, kalau keputusanku membuat ibu kecewa. Tapi, bagaimanapun juga Nindi adalah adik perempuanku dan dia adalah tanggung jawabku. Dia sudah kehilangan segalanya sejak masih anak-anak. Dia sendirian, Bu. Kita enak hidup dalam kemewahan yang ditinggalkan ayah, sementara dia harus berjuang sendirian. Bu Vivi menarik napas panjang dan langsung bangkit meninggalkan tempat duduknya. Terserah kamu aja kalau gitu, tapi, ibu gak bisa terima dia. Setelah mengucapkan kalimat itu,
Bu Vivi segera beranjak meninggalkan rumah. Juno hanya menatap mobil yang ditumpangi ibunya. Ia sendiri tak dapat berbuat apa-apa sebab paham perasaan ibunya. Wanita manapun tidak akan bisa menerima jika dikhianati. Apalagi jika sampai diam-diam menikah dan menghasilkan anak. Nindi gimana? Tanya Juno saat melihat Sisil baru keluar dari kamar yang sekarang ditempati Nindi. Lagi tidur, Mas. Kayaknya dia capek dan shock banget. Juno hanya mengangguk, lalu menengok sebentar ke kamar sambil membawa tas milik Nindi dan meletakkannya di meja. Sementara Sisil sudah duluan ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Kamu yang sabar, ya. Ibu pasti akan menerima kamu suatu hari nanti. Ibu hanya butuh waktu, ucapnya, lalu keluar kamar setelah memadamkan lampu utama dan mengganti dengan lampu tidur. Saat masuk ke kamar, Juno menoleh ke arah kamar mandi di mana terdengar suara gemercik air. Ia langsung merebahkan tubuhnya ke kursi. Beberapa hari ini ia sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Matanya kemudian tertuju kepada Sisil yang keluar dari kamar mandi dengan piyama dress berenda yang membuatnya terlihat semakin manis. Ia duduk di depan meja rias sambil menyisir rambut panjangnya. Juno memijat pelipis, bangkit dari kursi sambil menyambar ponsel dan menuju balkon kamar untuk menelepon seseorang. Siapa lagi kalau bukan Dokter Amar? Napa, bro? Tumben telepon malam-malam, ucap lelaki itu. Aku mau konsultasi. Konsultasi apa? Soal mencegah kehamilan lagi. Tanya lelaki itu terkekeh. Udah bobol, apanya lagi yang mau dicegah? Sahut Juno berdecak. Serius? Bukannya mau ditunda? Emang kemarin pakai cara apa? Kok bisa kebobolan? Pakai cara paling aman yang kamu kasih tahu. Oh, haha. Cara paling aman itu memang yang paling rawan sih. Lengah dikit jadi anak. Juno terkekeh. Jadi, sekarang mau konsul apa? Kan anaknya udah terlanjur jadi. Juno menarik napas dalam, lalu berkata. Bro, berhubungan kalau istri H4 mil muda itu aman gak sih? Gelak tawa terdengar di ujung telepon, membuat Juno memaki teman dokternya itu.